Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan sangat baik dan kebaikannya akan selalu berlanjut, seterusnya dan selamanya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang agung, mulia, kudus, maha kuasa, yang selalu beserta dengan kami. Immanuel di setiap keadaan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kembali kami bangun dengan kekuatan baru dan berkat-berkat baru yang Tuhan sediakan. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami untuk kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-10. Tertulis demikian, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saudara yang dikasih Tuhan, bagian tersulit dalam kehidupan iman adalah berserah kepada Tuhan untuk menerima kehendak-Nya yang terjadi dan mengizinkan kehendak kita tidak terjadi. Ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, sebelum diserahkan untuk kemudian disalibkan, ia berdoa kepada Bapa dan berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Ini adalah hal yang seringkali terasa sulit untuk kita lakukan. Di saat keinginan dan harapan kita pribadi tidak terwujud, di saat rencana-rencana kita gagal, di saat orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan untuk selamanya, ketika kita diberhentikan dari pekerjaan, saat usaha kita bangkrut, saat pelayanan mengalami jalan buntu, dan ketika berbagai hal tidak berjalan sebagaimana mestinya menurut pikiran kita, serta ada hal-hal yang tidak kita mengerti mengapa harus terjadi. Hal-hal ini sangat sulit untuk kita terima. Tapi kita diajar Tuhan untuk hidup dalam penyerahan, hidup berserah dengan sungguh pada kehendak-Nya. Dalam Matius 6 ayat 10 ini, di situ tertulis, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ayat ini merupakan bagian dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya, yang juga ditujukan kepada kita semua yang percaya, yang hidup hari ini. Bagian doa ini mencengangkan karena tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh para murid dan juga bagi kita yang masih baru dalam iman kepada Tuhan. Selama ini dalam pikiran kita biasanya adalah kita ingin agar kehendak kita yang jadi. Semua keinginan kita yang termanifestasi, semua harapan kita yang menjadi kenyataan. Tapi di sini kita diajar untuk berserah pada kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan itu nampak baik, biasanya kita dengan mudah bisa menerimanya. Tapi kalau kehendak Tuhan itu nampak tidak baik, disitulah kita sering mengalami kesulitan. Ayub ketika mengalami ujian yang berat, berkata kepada istrinya yang putus asa, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dan tidak mau menerima yang buruk? Memang sulit, saudara, secara manusia untuk kita menerima, karena kita punya perspektif yang terbatas. Kita punya ekspektasi tertentu yang berbeda. Tapi meskipun kita tidak mengerti, Tuhan mau agar kita berserah pada kehendak-Nya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan punya rencana yang sudah Ia tetapkan dari semula di dalam sorga. Rencana itu telah Ia putuskan dan menjadi kehendak-Nya atas ciptaannya. Sebagai ciptaan, kita hanya bisa tunduk dan menerima dengan hati yang berserah. Percuma dan sia-sia untuk kita berontak. Yang perlu kita lakukan hanya berserah. Mungkin apa yang terjadi sebagai kehendak Tuhan nampak tidak baik menurut ukuran dan pemikiran kita. Tapi apa yang nampak tidak baik itu adalah baik menurut kehendak Tuhan. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala perkara
untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihinya. Pagi hari ini, mari kita bangun dengan sikap berserah kepada Tuhan. Biarlah rancangan Tuhan yang jadi dan bukan rancangan kita. Biarlah rencananya yang terlaksana dan bukan rencana kita. Biarlah kehendak Tuhan yang sempurna yang terjadi dan bukan kehendak kita yang tidak sempurna. Tuhan itu baik dalam kehendaknya, sempurna dalam kasih-Nya, ajaib dalam rencananya. Meskipun kita tidak mengerti, mari berserah selalu. Sebab Tuhan itu baik dan Ia menuntun kita dalam rencananya yang baik, indah, dan sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu mengajar kami untuk selalu berserah kepadamu. Hal yang seringkali kami rasa sulit untuk kami lakukan adalah menerima keadaan yang nampaknya tidak baik. Tapi saat ini kami mau berserah kepadamu. Kami mau tunduk taat pada kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan punya rencana dan kehendak yang baik atas kami. Karena itu ajar kami untuk menerima dan berserah selalu kepada kehendak dan rencana-Mu. Ajaib Engkau Tuhan dalam karya-Mu. Tak terselami pikiran-Mu. Pikiran kami yang terbatas tidak dapat mengerti, tapi kami percaya Tuhan punya rencana dan kehendak yang baik atas kami. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu dalam segala tugas aktivitas kami. Berkati kami, sertai kami. Biarlah apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati-Mu. Dan jadikan kami ya Tuhan, saksi-saksi-Mu yang hidup, menjadi surat yang terbuka, menjadi alat kemuliaan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, apapun persoalan yang sedang dialami. Biarlah tangan Tuhan melawat dan kuasa-Mu mengalir. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pertolongan-Mu dinyatakan. Kuasa-Mu yang ajaib termanifestasikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas bangsa kami dan juga atas bangsa-bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas kami gereja-Mu. Berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.